Mari kita Bapak Ibu bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan juga belajar dari kebenaran-kebenaran-Mu. Bantu kami untuk diberikan hati yang benar, hati yang lembut, hati yang siap menerima kebenaran ini, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Engkau. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga semua perkataannya boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Engkau. Oleh Roh-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat dan juga teman-teman sekalian. Sangat bersyukur kita memasuki bulan yang baru, ya, dan saya semangat, kita sudah masuk bulan yang ke-10 di tahun 2024. Dan juga kita kedatangan sahabat kita Charlie dan Nita, ya luar biasa. Ini the smiling pastor kedua ini kelihatannya, ya. Ya, jadi Tuhan baiklah, ya, bagaimana Tuhan bekerja juga berproses membantu. Saya lihat saudari kita Nita hari ini jauh lebih segar, ya. Puji Tuhan. Dan juga bersyukur banget Pak Anang juga kemarin baru habis selesai operasi dan juga hari ini jauh lebih segar, ya. Jadi memang ya sesuai lah, harus ada renovasi, ya. Spare partnya kita perlu ada banyak perbaikan di sana sini karena sesuai dengan usia juga. Ya, dan juga Tante Syuyin, Ibu Syuyin juga sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ya, mana beliau? Oh iya di sana. Oke. Ya, puji Tuhan. Tuhan baik dan saya percaya kebaikan Tuhan itu bukan hanya menyembuhkan dan menguatkan dan menyehatkan kita. Ya, tetapi saya percaya kebaikan Tuhan adalah untuk membawa kita kepada hidup yang kekal. Karena Paulus berkata bahwa fisik kita itu akan merosot dari sehari ke sehari. Setuju Bapak Ibu? Terutama angkatan ABG, amin. Sudah terbukti, sudah nyata, gak bisa dilawan. Kita sudah mulai memasuki namanya model manusia antik, amin. Jadi kalau mobil juga kan ada mobil grass, mobil baru, ada mobil antik, ya. Jadi artinya bukan itu jelek. Menurut saya manusia antik adalah manusia yang perlu dilestarikan, amin. Perlu dilestarikan, perlu dijaga, ya, karena itu akan memberi dampak yang besar bagi banyak orang. Ya, tetapi dikatakan kalaupun fisik kita merosot dari sehari ke sehari, tetapi manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Amin. Karena inilah modal kita menghadapi kekekalan. Saya percaya dan saya berharap juga kita semua di sini percaya bahwa kita di dunia ini sementara. Jangan berpikir bahwa kita di dunia ini selama-lamanya. Dan kamu yang pegang kunci bumi. Kalau bumi mau habis tergantung saya buka atau saya kunci. Enggak. Kita ada dalam sebuah perlintasan waktu yang begitu panjang. Jadi ini harus mengajarkan kita untuk selalu mawas diri, ya, seperti zaman Orba dulu namanya eling. Ya, kita harus eling. Yang artinya apa itu? Ingat. Nah, itu saya masih ingat tuh istilah-istilah itu. Orang-orang muda, anak-anak mungkin gak begitu ingat, ya. Tetapi artinya ya kita selalu belajar dari masa lalu bagaimana kita untuk bisa hidup benar di masa kini. Karena kita tidak tahu kapan, ya, waktu kita, tetapi tadi kita sangat ingin bahwa waktu yang Tuhan berikan kepada kita betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Amin. So, hari ini kita belajar tema yang baru atau topik yang baru, yaitu tentang belajar dari Yesus, ya. Apa ini? Ups. Ya, itulah namanya proses. Oke, topik pelajaran di dalam bulan ini adalah belajarlah daripadaku. Kita belajar dari siapa? Kita belajar dari Yesus. Jadi subtema yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semua hari ini adalah, mudahkah memahami Yesus? Mudah nggak memahami Yesus? Gampang bro, sebut aja namanya 3 kali. Yesus, Yesus, Yesus.
Emangnya lagu bento ya? Bukan. Ya, kita memahami Yesus itu nggak lewat teori. Saya sangat percaya kalau kita mau memahami Yesus dengan benar, itu melewati sebuah proses yang Yesus mau. Karena dia bilang belajarlah daripadaku. Kalau Yesus katakan belajarlah daripadaku, kita akan belajar menurut cara Yesus. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada di sini yang letih lesu dan berbeban berat? Ada? Saya pernah dan saya akan. Oke. Tapi hari ini saya lihat segar nih semua nih ya. Terutama di atas, ini kelihatannya sukacita sekali yang di atas ya. Wah, karena kalian lebih tinggi daripada yang di bawah ya. Berarti yang di atas lebih dekat ke surga ya. 2 meter lebih tinggi. Oke. Tidak, ya kita semua sama ya, mau di bawah mau di atas kita semua sama-sama pernah mengalami letih lesu ataupun berbeban berat. Dan Yesus berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat keterangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada amin? Atau ampun? Kalau saya melihat teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian di sini hadir, berarti kita telah melewati begitu banyak beban. Dan kita berhasil bisa duduk di tempat ini, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dengan berbagai usia yang ada, yang kita punya hari ini. Ada yang berusia masih sangat muda, bahkan ada yang sudah berusia 80-an tahun. Haleluya, luar biasa. 80-an tahun. Nanti akan ada 90 tahun. Itulah kebaikan Tuhan. Ada yang udah 90? Ada, luar biasa, haleluya. Ini tepuk tangan dulu nih, ya 90-an tahun katanya. Wah, masih tetap segar, fresh. Ya, gimana? Mau panjang umur? Panjang umur tapi sukacita, amin. Seperti si Oma, dia sukacita. Nah, pertanyaannya adalah begini tentang ayat ini. Apa yang terjadi sehingga waktu Yesus berkata di ayat ini, apa yang membuat orang-orang letih lesu dan berbeban berat? Betul ya? Ya. Kadang-kadang kita langsung menafsirkan, iya, wah lagi beban nih masalah pekerjaan, kayaknya ekonomi lagi menurun nih sekarang nih. Ya, jadi susah nih hidup nih. Ya, atau apa lagi? Iya nih, lagi beban. Anak kayaknya enggak serius ini. Ya, dengan kuliah, dengan pekerjaannya enggak jelas nih masa depannya. Apalagi? Iya nih, beban. Dengan apa? Dengan pasangan. Apapun itu bebannya, kita mau lihat lebih dalam konteksnya dulu, oke? Karena kalau kita tidak memahami konteksnya dengan benar, kadang-kadang kita suka copot ayat, suka-suka kita. Dan kita berpikir, oh ini maksudnya begini. Mungkin iya, tetapi kita harus mengerti, waktu Yesus bicara ini, dia punya maksud, dia punya motif yang jelas waktu dia mengatakan ini. Waktu dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Berarti ada kondisi yang dihadapi oleh Yesus di sekitarnya, karena Yesus itu kan mengenal hati. Ya, orang boleh senyum-senyum, orang boleh sukacita, happy-happy. Dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus tidak perlu mempercayakan dirinya kepada orang lain karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi kita semua Bapak Ibu, Yesus tahu di dalam hati kita. Nah, pada saat itu Yesus lagi berbicara dengan orang yang bagaimana? Kalau kita lihat pandangan dulu sebelumnya kita lihat, karena kita mau membahas kitab Matius, ya, oke? Mengenal Yesus menurut saya, belajar dari Yesus atau mengenal Yesus itu adalah satu hal yang sangat dan amat penting yang dimiliki oleh manusia. Kalau orang tidak mengenal siapa itu Yesus, sebenarnya mereka telah mati selagi hidup. Oke? Karena hanya Yesus yang memberikan jawaban atas seluruh masalah kehidupan kita. Masalah manusia yang terbesar adalah kehidupan sesudah kematian. Atau kita sebut namanya afterlife. Yang afterlife itu semuanya masih misteri, betul gak? Orang datang ke kedukaan atau pemakaman biasanya masih bingung. Ini sesudah itu bagaimana? Makanya itulah masalah yang masih belum terpecahkan.
Tetapi Yesus jauh-jauh hari, di Yohanes pasal 17 dia telah berkata, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau telah utus. Amin. Kalau orang mengenal siapa itu Yesus, orang akan mengerti apa itu namanya hidup yang kekal. Jadi kita nggak perlu mikir yang terlalu jauh untuk bisa memahami tentang Yesus. Waktu kita mulai berpikir tentang eternity atau kekekalan, disitulah kita mengerti siapa itu Yesus. Berbagai pandangan mengenai Yesus dikutip di kitab Matius, ada banyak ya. Di Matius 1 dikatakan bahwa dia adalah keturunan Raja Daud. Menurut orang Majus dia adalah raja orang Yahudi. Menurut orang banyak Yesus mengajar seperti orang berotoritas. Menurut perwira Yesus adalah atasan yang sangat tinggi. Bagi sebagian murid mereka takjub karena dia meredakan badai. Bagi sebagian Farisi dia menghujat Allah. Bahkan mereka rencana mau membunuh Yesus. Ini adalah pandangan-pandangan. Dan menurut Yesus sendiri, dia datang memanggil orang berdosa. Dan dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini kita baru baca sampai Matius 12. Saya mengajak teman-teman, coba kita baca sampai pasal 28. Amin. Coba temukan apa pendapat yang ditulis di dalam kitab Matius mengenai siapa itu Yesus. Supaya kita tidak salah belajar dari Yesus yang benar. Saya sangat bersyukur karena Matius 11 itu tidak berdiri sendiri. Itulah enaknya Injil ya. Jadi Injil itu ada 4, datang dari berbagai persepsi, sudut pandang. Dan saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Lukas memberi konteks kepada Matius mengenai peristiwa ini. Jadi kalau kita lihat peristiwa Matius pasal ke-11, itu konteksnya kita harus lihat dari Lukas pasal yang ke-10. Ya, apa yang terjadi di Lukas pasal yang ke-10? Saya lihat beberapa kali Bapak Ibu, Saudara sekalian, bahwa kitab Lukas itu memberi konteks bukan hanya kepada kitab Matius, tetapi juga dia memberi konteks kepada kitab Markus. Salah satu contoh, di Markus 1 ayat 16-17 dikatakan, Yesus berkata kepada Simon Petrus dan Andreas, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kemudian mereka melepaskan jalannya dan mengikuti Yesus. Segampang itu. Tetapi ternyata Matius 5 memberi konteks tentang peristiwa itu. Betul ya? Matius 5 menceritakan bahwa pada waktu itu Yesus lagi khotbah, kemudian dia pinjam perahunya Simon. Singkat cerita sesudah selesai khotbah, dia bilang kepada Simon, gimana kabar kalian? Dia bilang kita lagi kecewa, gak ada ikan yang kita bisa tangkap sepanjang hari. Kemudian Yesus bilang kepada Petrus, kalau begitu pergi tebarkan jala kamu ke tempat yang lebih dalam. Enggak berapa lama waktu mereka menyebar jala, mereka menangkap ikan yang begitu banyak. Sadar bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Petrus menjadi malu dan dia menyembah Yesus. Dia bilang, pergilah daripada aku karena aku orang berdosa. Dan Yesus mengatakan, no, saya mau kamu menjadi penjala manusia. Baru kita paham konteks Markus dengan lebih baik. Amin. Kira-kira itu adalah memahami kitab dari konteks yang berbeda-beda. Makanya Bapak Ibu kalau kita membaca Alkitab, coba diperhatikan paralel-paralelnya. Jadi jangan baca Alkitab berdiri sendiri. Oke? Apa yang terjadi di dalam konteks Lukas? Saya akan bacakan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Matius 11 ayat yang ke-20 berkata, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Jadi kalau kita lihat konteksnya dijelaskan di kitab Matius dan juga dijelaskan di kitab Lukas. Bahwa sebelumnya Yesus menyuruh 70 murid, kemudian Yesus mengutus 12 orang untuk memberitakan tentang Yesus. Apa yang perlu diberitakan tentang Yesus? Pertama adalah kerajaan Allah, kedua adalah pertobatan. Apa artinya bertobat? Bertobat adalah orang berbalik kepada Allah. Banyak orang salah paham hari ini tentang pertobatan. Terlalu banyak orang hari ini memahami bahwa pertobatan adalah perubahan moral. Kalau Yesus datang ke dunia, kamu uji moral daripada orang-orang Farisi, mereka tidak bercacat.
Jadi apa yang Yesus maksudkan tentang pertobatan? Pertobatan yang Yesus maksudkan adalah berbalik kepada Allah, mengenal siapa itu Yesus dengan sejati. Siapa itu Allah yang sejati, siapa itu Tuhan yang sejati. Itulah artinya bertobat. Ketika orang mengenal siapa itu Tuhan, dia menyadari dirinya tentang hidupnya dan juga apa yang dia yakini di dalam hidupnya. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jadi ada dua dosa besar hari ini Bapak Ibu, di mana banyak orang tidak sadar bahwa dosa kedua ini jauh lebih mematikan daripada dosa yang pertama. Dosa yang pertama adalah dosa pelanggaran moral, membunuh, merampok, mencuri dan sebagainya. Banyak orang terganggu, betul ya? Tetapi kalau orang hidup dalam pengajaran yang salah, ada nggak yang terganggu? Kalau orang menjalankan ajaran yang tidak benar, kalau orang menjalankan ajaran yang sesat, orang memaknai Yesus yang lain atau mempercayai Injil yang lain, ada nggak yang terganggu? Enggak ada. Selama kita baik-baik saja, betul enggak? Selama hubungan kita oke, enggak akan ada yang terganggu. Makanya murid-murid di sini, anggota-anggota jemaat di sini yang ngajar-ngajar orang Alkitab sering menjadi gangguan bagi orang lain, betul ya? Apalagi kalau kita mulai buka firman, mulai ketahuan, misalnya contoh ada yang salah, ada yang salah. Tiba-tiba, saya masih ingat dulu waktu tahun 93 belajar Alkitab, saya merasa hidup saya sangat oke. Begitu diajar Alkitab, hidup saya jadi enggak oke. Saya nggak suka lihat orang itu. Kamu ya munafik loh. Apa orang Farisi saya bilang. Kenapa jadi orang Farisi? Kamu suka mengumbar-umbar kesalahan orang lain. Tapi kamunya sendiri nggak sadar. Nah itu awal-awalnya ya. Tapi waktu saya melihat lagi, iya betul. Ada banyak hal yang saya tidak sadari sebagai dosa, ternyata itu adalah dosa. Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena mereka tidak hidup di dalam pengajaran yang benar. Jadi Bapak Ibu apa yang terjadi? Jadi waktu Yesus mengutus 70 murid, waktu Yesus mengutus 12 murid untuk memberitakan tentang kabar baik, yaitu orang berbalik kepada Allah, orang bertobat, ternyata tidak semudah itu Ferguson. Walaupun title-nya adalah good news, tetapi bagi orang yang tidak mau berbalik itu adalah bad news. Itu adalah kabar buruk, saudara-saudari. Makanya di Matius 11 ayat 20, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mukjizat-mukjizatnya. Di mana itu? Di mana? Korazim, Betsaida, Kapernaum. Itulah 3 kota yang berdekatan dengan di mana Yesus dibesarkan, dekat Nazaret. Di utara, di timur laut, Danau Galilea. Itulah tempat yang sering Yesus melakukan mukjizat. Dia datang ke desa ini, dia datang ke kota ini, dia datang ke Kapernaum, dia datang ke Korazim, dia datang ke Betsaida. Berkali-kali dia kasih tahu kebenaran, dia utus 70 murid, dia utus 12 murid untuk memberitakan kabar baik. Apa yang terjadi? Allah, kita kenal kok kamu siapa. Anak tukang kayu kan? Papanya Yusuf kan? Mamanya Maria kan? Terus ngaku-ngakunya siapa? Hah? Anak Allah. Menghujat kamu. Bayangkan. Jadi apa sebenarnya isunya? Dan siapa sebenarnya yang letih dan lesu di sini? Kalau saya lihat konteksnya, ternyata yang letih lesu adalah murid-murid Yesus. Murid-murid itu letih. Kenapa letih, Bapak Ibu? Nih. Karena sebagian muridnya tidak mudah mengenal Yesus. Dan sebagian muridnya tidak mudah memperkenalkan siapa Yesus kepada bangsa itu. Gak gampang. Ngajar orang bertobat, ngajar orang mengenal siapa Yesus, gak mudah. Saya beberapa waktu yang lalu melakukan konseling kepada satu pasangan. Itu udah datang dengan semua pendekatan, semua teknik. Dan saya bilang, satu-satunya teknik yang paling tepat untuk kamu adalah percayalah ya akan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, dia tertarik. Tapi sebenarnya, saya akan memulai peperangan yang jauh lebih panjang daripada sebelumnya. Saya percaya itu. Dan itu menjadi satu titik tonggak. Jadi kita di sini Bapak Ibu yang mudah mempercayai Yesus, kamu punya kabar baik. Amin. Kita di sini punya kabar baik. Artinya apa?
Artinya kita adalah orang yang dikaruniai. Kitalah orang yang memiliki karunia untuk bisa dan mempercayai siapa itu Yesus. Di dunia hari ini sangat tidak mudah. Tetapi saya mau kita masuk lebih dalam. Banyak orang percaya Yesus tapi tipis-tipis, bisa nggak? Banyak orang percaya Yesus tetapi di bawahnya masih banyak batu. Banyak orang percaya Yesus tapi masih dihimpit oleh rumput duri dan semak belukar. Banyak orang percaya Yesus tetapi bahkan tidak ada dasarnya. Makanya Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi ini sangat penting. Kita harus pelajari dengan lebih dalam lagi. Jadi Yesus memanggil siapa? Kebanyakan yang ada di situ adalah murid-muridnya. Yang sudah berjuang, yang sudah habis-habisan menceritakan tentang Yesus. Tetapi banyak orang tidak paham. Dan tidak mau tahu. Bahkan berbalik mau membunuh Yesus yang diberitakan itu. Kira-kira kalau kita jualan. Kita jualan produk ya. Kemudian produk itu kita pasarkan, kita promosikan. Pertama, orang benci dengan produk itu. Terus pesaingnya mau mematikan produk itu. Saya mau tanya, masih mau jualan nggak? Masih mau bagi-bagi nggak brosur? Masih sharing nggak kepada orang lain? Makanya murid-murid bilang, lelah, lesu, berbeban berat. Oke, bisa dapat konteksnya ya? Nah. Kemudian di Lukas pasal yang ke-10 ayat 16, Yesus menguatkan murid-muridnya. Dia katakan, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Nangkap ya? Ini clear ya? Apa? Bahwa murid-murid itu diberi otoritas. On behalf of Jesus. Mereka bisa berbicara atas nama Yesus tentang siapa itu Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya ini keren banget ini. Jadi siapakah Yesus? Kita lihat di Matius pasal yang ke-11. Dari sini kita jadi paham bahwa Yesus lagi berbicara. Sebelum dia ngomong marilah kepadaku. Dia lagi berbicara tentang dirinya. Ayat 25. Pada waktu itu. Jadi pada waktu kapan? Pada waktu kapan? Pada waktu laporan. Oke. Jadi pada waktu murid-murid laporan. Apa yang terjadi? Itu ditulis di kitab Lukas pasal yang ke-10. Jadi mereka laporan. Sebenarnya laporannya adalah apa? Laporan kabar baik. 70 murid datang kepada Yesus. Mereka bilang, wah kita melihat loh. Iblis, setan-setan tunduk kepada kita. Kita usir semua tengking dalam nama Yesus. Hebat. Kemudian Yesus bilang kepada murid-muridnya apa? Iya, gue tahu, gue bahkan lihat itu. Iblis terjun bebas, dia bilang. Seperti kilat. Tapi kamu jangan happy gara-gara itu. Yang saya mau kamu berbahagia adalah karena nama kamu tercatat di sorga. Berarti dia lagi bicara tentang apa? Keselamatan, hidup yang kekal. Makanya itulah purpose kedatangan Yesus ke dunia ini. Bukan hanya untuk memberkati kita, membuat kita menjadi orang kaya, tidak sehat, tidak sakit, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan diberkati di ladang, diberkati di rumah, diberkati di mana-mana. Bukan itu purpose-nya Yesus. Ada amin? Yakin gak? Wah bro, kok kamu menentang kita bro? Kita lagi berjuang untuk diberkati, kok kamu tentang kita? Supaya kita gak gagal paham. Diberkati adalah satu hal. Tetapi hidup kekal, itulah artinya mengenal Yesus. Saya ingin kita mengerti Bapak Ibu. Bahwa hidup kekal itu jauh lebih penting. Daripada kesehatan fisik. Daripada kecukupan materi. Daripada keluarga rukun. Yakin gak kita? Kalau kita yakin akan hal itu, kamu gak akan letih, lesu, dan berbeban berat. Yang membuat orang letih, lesu, berbeban berat bukan karena hidup yang kekal. Saya belum pernah lihat orang, dia letih, lesu, berbeban berat karena tidak dapatkan kekekalan. Saya jarang melihat itu. Kebanyakan orang yang kita konseling, yang kita bantu, mereka letih, lesu, kenapa? Sudah lelah dengan pasangan. Terutama merit ya. Aku udah lelah Pak. Udah capek. Laki gua gak pernah berubah. Lakinya ditanya, gimana? Kau berasa dengan? Tanya aja dia sendiri. Itu kan bahasa-bahasa bersayap namanya ya. Saya udah gak mau ngomong, saya gak mau komentar. Maksudnya gimana bro? Tanya aja sendiri.
Susah Pak mau ngomong. Saya ngomong 1, dia ngomong 10. Ya, jadi maksudnya bagaimana? Mau menjalani perkawinan ini berikutnya? Ya terserah dia. Semuanya terserah dia kok. Saya itu udah gak dihargai. Saya mau kasih tahu Bapak. Sejak saya menikah, saya itu gak pernah dihargai oleh istri saya. Waduh. Tapi dia ngomongnya pas lagi istrinya gak ada. Begitu istrinya ada. Apa tadi ngomong apa? Enggak Mi, biasa aja. Kita mau ngobrol biasalah sama cowok, curhat, ya kan? Itu terjadi di mana-mana saya lihat. Sehingga apa? Perkawinan hari ini sering sekali menjadi beban, letih, lesu, lemah. Ya, apalagi? Semua L. Letih, lesu, lemah, loyo, lunglai, letoy, semua. Ya, tapi itu dulu, amin. Sekarang gimana? Masih. Coba pikir. Penyebabnya apa? Hampir sama dengan cara murid mempersepsikan Yesus. Saya beritakan kabar baik. Kok orang-orang malah menolak? Letih gak mereka? Letih dong. Saya ngomongin barang bagus, kok malah mau dibunuh nih barangnya? Emang ada di sini merencanakan perkawinan untuk hancur? Ada gak? Coba kasih tahu saya. Saya mau merit ya, tahun kelima gue mau hancurin dia. Gue mau bikin dia menderita sampai akhir hidupnya. Pokoknya ini adalah pembalasan dendam lewat perkawinan. Kalau kamu punya begitu, pasti film kamu akan laku, oke? Kalau bikin film begitu bagus banget, pasti laku. Yang saya temukan, saya nggak tahu berapa kali saya memberkati orang. Saya belum pernah melihat orang merencanakan perkawinan untuk kehancuran. Yang adalah mereka membayangkan suatu hari nanti perkawinan ini akan menjadi wow, akan indah. Betul ya? Tapi dalam perjalanan bermasalah. Why? Karena dan hanya karena. Catat baik-baik Bapak Ibu. Karena dan hanya karena tidak mengenal pasangan kita dengan sebaik-baiknya. Percayalah. Karena itu sudah hasil riset. If you know your spouse, kalau kamu betul-betul mengenal siapa spouse kamu akan melihat intervensi Tuhan di dalam perkawinan itu. Bahwa Tuhan tidak pernah salah memberikan orang yang terbaik untuk kita. Amin. Cuman kadang-kadang kita telat mikir, ya, telat nanya, telat sayang. Ada juga telat sayang, Telsa, oke? Sayangnya baru udah lewat baru. Oh iya ya, gua nyesal. Kenapa begini begono. Ya itu terjadi di mana-mana. Nah sekarang kita mau melihat korelasinya tentang pengenalan murid-murid terhadap Yesus. Amin. Bagaimana korelasinya? Lukas 10 ayat 21. Hal yang pertama, Yesus pengen dipahami dalam konteks ketritunggalan. Lukas 10 ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Wow, keren loh. Itu yang membuat Yesus bahagia. Padahal orang-orang sekitarnya lagi letih lesu dan berbeban berat. Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kita lihat ayat 25, Matius pasal yang ke-11. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kalau kita perhatikan di sini, Bapak Ibu, memahami Yesus dalam ketritunggalan sebenarnya adalah pemahaman yang sangat sederhana, tetapi itu sudah menjadi masalah 2000 tahun. Oke?
Itu adalah masalah 2000 tahun. Dan masih banyak orang gak betul-betul memahami. Orang lebih peduli ketritunggalan dalam konsep, bukan dalam arti hubungan. Kalau kita memahami Tritunggal dalam konteks konsep, kamu akan berhadapan dengan struktur. Kamu akan berhadapan dengan tampak. Tetapi kalau kita memahami Tritunggal dalam konsep hubungan, pemahaman mengenai hubungan, kamu akan bisa melihat, kita akan bisa melihat the beauty of the relationship. Makanya Yesus katakan, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Apa yang membuat orang bergembira? Kebanyakan orang bergembira karena apa? Keadaan. Betul ya? Orang happy itu karena keadaan. Bukan karena the presence of God in our side, in our life. Kapan terakhir sekali Bapak Ibu kamu bergembira di dalam Tuhan? Coba pikir. Bergembira di dalam Tuhan atau bergembira di dalam kesuksesan itu dua hal yang berbeda. Kapan kita terakhir experience the glory, the beauty, the happiness in Jesus? In the Spirit. Itu beda. Nuansanya itu beda. Makanya Yesus bilang, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak. Apa itu semuanya itu? Semuanya itulah semua pengenalan akan siapa itu Yesus. Disembunyikan bagi orang-orang pintar. Bagi orang-orang intelektual. Bagi orang-orang yang hanya pengen melihat Yesus dalam kasat mata. Tapi bukan lihat Yesus dalam dimensi rohani. Tuhan sembunyikan. Makanya banyak orang berjuang. Hidup jadi Kristen itu kayak usaha kerja keras. Saat teduh setiap hari, saat teduh supaya dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan jadi bersaat teduh atau dengan saat teduh kita jadi dekat dengan Tuhan. Yang mana yang benar? Ayo. Kita saat teduh supaya dekat dengan Tuhan atau karena kita dekat dengan Tuhan kita bersaat teduh? Menurut saya dua-duanya ya. Dua-duanya. Karena saya dekat dengan istri saya pengen ngobrol. Waktu saya ngobrol, saya jadi lebih dekat dengan dia. Setuju ya? Tetapi motif awal daripada kita bersaat teduh bukan karena kita memilih Tuhan, tetapi karena Tuhan memilih kita. Karena kita diselamatkan oleh kasih karunia. Amin. Manusia diselamatkan oleh kasih karunia. Makanya kita di sini orang-orang yang gampang mengenal Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kamu diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena energi kamu, bukan karena kamu pergi ke Gunung Himalaya, bukan karena kamu bersemedi di Nepal, bukan karena kamu pergi ke Tibet mencari ilmu kan, bukan kan? Tiba-tiba ada aja orang datang sama kita. Enggak butuh pula kita awal-awal kan? Ngapain? Hah, belajar? Bentar dulu. Itu kan kebanyakan respon kita. Atau beberapa di antara kita, ya udah oke sih, bolehlah belajar kitab nggak ada ruginya kan, ya udah ayo. Ya gratis lagi betul ya, gak bayar, ya udahlah. Kayaknya kita belajar. Jarang saya lihat orang betul-betul karena dia mencari dan biasanya nggak menemukan biasanya. Jadi kalau Yeremia pasal 29 ayat 13 yang sering kita bahas. Kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, itu dalam konteks kasih karunia Tuhan. Karena sebenarnya menurut Roma tidak ada seorang yang mencari Tuhan. Dalam konteks pemahaman Tuhan tidak ada manusia yang mencari Tuhan. Semua manusia berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang hanya mencari Tuhan karena ada maunya. Contoh, kita ada pergumulan dalam hidup. Kita dengar ada Yesus katanya memberikan jawaban atas masalah kita. Ku datang hanya pada Yesus. Terus masalahnya gak beres-beres. Aku pergi cari tempat yang lain. Tapi memang gak enak kalau langsung dipisahin begitu kan. Makanya di satu sisi Yesus, di sisi lain ya udah apa yang saya mau. Makanya hari ini sebenarnya dalam konsep modern deisme itu terjadi. Ya, yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Deisme adalah satu paham yang mengatakan bahwa betul Tuhan menciptakan semua manusia, tetapi dia meninggalkan ciptaannya karena dia pergi ada urusan lain di luar sana. Dan kita harus berjuang sendiri. Saya mau bilang terus terang, bukan itu konsepnya. Konsep Yesus, kita memahami Yesus sebagai apa? Kita memahami Yesus sebagai satu-satunya jalan menuju Bapa. Itu sebabnya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Memahami Yesus sebagai kebenaran.
memahami Yesus sebagai hidup, itu akan membawa kita kepada kelegaan. Makanya ayat ini menjadi relevan. Sesudah Yesus menjelaskan siapa dirinya, dia katakan bahwa tidak ada orang yang mengenal Bapa selain Anak dan tidak ada orang yang mengenal Anak selain Bapa. Dan kepada siapa Anak menyatakannya, itulah yang betul-betul mengenal siapa itu Bapa. Jadi tidak ada orang bisa mengenal siapa itu Allah yang menciptakan kita kalau kita tidak mengenal siapa itu Yesus. Jadi memahami Yesus dalam ketritunggalan adalah dasar pertama untuk bisa mengerti jawaban atas keletihan, kelesuan, dan beban berat kita. Di Matius 11 ayat 26 ini saya ulangin sekali lagi. Dia katakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepada aku. Saya rindu ya Bapak Ibu. Saya pengen ngobrol dengan Yesus. Makhluk kayak gimana sih ini orang ya. Ini adalah Allah yang hidup di dalam daging. Bisa berbicara dengan kita. Face to face ya. Seperti kata siapa? Si Tukul. Face to face ya. Atau face to face ya. Bisa ngobrol dengan perempuan Samaria, dengan Nikodemus, dengan murid-murid. Murid-murid juga lakukan itu ngobrol. Yang 12 oke, yang 70 juga oke. Tapi mereka gagal paham siapa itu Yesus. Walaupun sudah dapat yang tipis-tipis. Dan mereka akhirnya letih, lesu dan berbeban berat. Makanya kemudian ayat 25 menjadi relevan. Amin. Ayat 28. Sesudah dia berbicara tentang dirinya, kemudian dia bilang, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ada amin? Ini adalah kalimat yang menurut saya cukup dalam. Waktu dia katakan marilah kepadaku. Pertanyaan kita adalah gimana caranya datang pada Yesus pada masa kini? Gimana caranya? Lihat bagaimana aku memberi kamu kelegaan. Gimana caranya? Yesus memberi kita kelegaan. Pikulah kuk. Apakah kuk itu? Dan bagaimana cara saya memikulnya? Dari mana saya tahu itu kuk yang Tuhan pasang? Atau itu kuk yang dipasang pasangan saya? Ya kan? Pokoknya yang namanya istri ikut firman Tuhan. Tunduk kepada suami. Itu kuk atau kuk kasih atau apa? Ya kan? Pikulah kuk. Belajarlah padaku. Apakah Yesus perlu kita teladani? Guru seperti apakah dia? Sehingga kita harus belajar dari dia. Ini pertanyaan-pertanyaan yang saya harap saya lempar di sini supaya Bapak Ibu, teman-teman sekalian coba kita pelajari. Tantangan manusia hari ini paling banyak di zaman ini kita menemukan adalah masalah kejiwaan, masalah psikis. Masalah kejiwaan membawa masalah penyakit. Masalah penyakit membawa masalah kejiwaan, bolak-balik. Tubuh dan jiwa mengalami permasalahan yang begitu besar. Tetapi jarang orang melihat yang lebih dalam, yaitu masalah spirit. Masalah roh adalah jawaban atas dua peristiwa atau dua masalah di dalam tubuh dan jiwa kita. Makanya Paulus berkata bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita harus terpelihara sempurna. Amin. Karena roh kita yang akan memimpin jiwa dan juga tubuh kita. Benar gak? Ketenangan jiwa adalah kebutuhan yang sangat besar bagi manusia. Benar gak? Coba kita pikir. Dan Yesus memberikan jawaban itu. Dia bilang, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau kamu belajar dari saya, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya. Dan jawaban bagi ketenangan jiwa, ternyata dia katakan simple, adalah mengenal Yesus. Nah, gimana sekarang caranya kita mau mengenal Yesus? How? Untuk kita bisa mengenal siapa itu Yesus di zaman kini. Gimana caranya Bapak Ibu untuk kita bisa mengenal Yesus? Seperti apa sih dia? Bagaimana sih caranya? Saya mau bilang terus terang Bapak Ibu, saya sampai hari ini pun belum betul-betul mengenal tentang Yesus. Paulus memberikan kesaksian di kitab Filipi. Bukan aku telah memperolehnya ataupun sempurna, tetapi ini yang aku lakukan. Dia bilang, aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri pada apa yang di depan. Dan berlomba-lomba kepada panggilan surgawi, dia bilang. Saya bilang,
Bapak Ibu hari ini untuk bisa mengenal Yesus, kita harus betul-betul memaknai dulu kebutuhan roh kita apa. Dan dia ada di dalam diri kita. Apa sih kebutuhan roh itu Bapak Ibu? Saya mau tanya, roh itu butuh Pizza Hut gak? Hah? Butuh gak? Butuh buffet gak roh kita? Hah? Roh kita butuh barang-barang yang fancy gak? Hah? Roh kita butuh mobil listrik gak? Roh kita ya. Roh kita butuh rumah yang mewah gak? Coba pikir Bapak Ibu. Apa sih yang paling dibutuhkan oleh roh kita? Apa yang paling dibutuhkan oleh roh kita? Roh kita itu butuh ini gak? Apa namanya? Butuh jalan-jalan gak? Pergi keluar kota, enjoy, keluar negeri, ya kan? Roh kita butuh gak itu? Ayo coba. Mulai pikir ya. Jiwa mungkin iya, ketenangan, perasaan ya. Tapi roh butuh gak semua itu? Sudah bertahun-tahun saya mencoba mempelajari itu. Di mana saya harus menempatkan roh di dalam hidup saya? Kalau kita lihat dalam konteks kehidupan, ternyata Alkitab berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ternyata roh kita adalah koneksi kita dengan Tuhan. Satu-satunya kebutuhan roh yang paling besar, waktu kita terkoneksi dengan Tuhan yang adalah roh. Itu sebabnya waktu iblis menggoda Yesus di padang gurun, dia bilang, buatlah batu-batu ini menjadi roti. Biar kamu makan. Karena kamu bukan butuh, lapar. Lapar itu biasanya apa? Kampung tengah bermasalah. Ya, kalau orang Manado, ya kamu bisa gawat kalau belum makan. Ya, makanya harus tepat waktu. Terutama kalau makan. Begitu terlambat 1 jam, wah. Terus doanya panjang-panjang lagi ya. Itu udah lain ceritanya. Karena itulah kebutuhan fisik. Dan iblis coba mempengaruhi di Matius pasal yang keempat. Tetapi Yesus confirm bilang, manusia hidup bukan dari roti saja. Dia lagi bicara apa Bapak Ibu? Dia bicara tentang manusia roh. Waktu iblis bicara manusia daging, Yesus menjawab manusia roh. Dia bilang roh tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Apa yang membuat orang bersaat teduh menjadi bolong-bolong? Sering sekali kita saat teduh, goalnya kita hanya untuk ketenangan jiwa. Honestly speaking. Banyak orang bersaat teduh, saya lihat termasuk diri saya sendiri. Saya bersaat teduh, pertama kewajiban, kedua untuk jiwa saya lebih tenang. Perasaan gue lebih enak. Karena habis saat teduh, yes gue happy. Besok kecewa lagi. Lama-lama kita addicted yang gak bener. Alih-alih roh kita diperbaharui dari sehari ke sehari, roh kita sebenarnya gak dapat makanan apapun. Kenapa? Karena dia tidak memahami tentang eternity dengan lebih baik. Dia tidak paham, masih takut mati. Kenapa? Nanti saya masuk neraka atau masuk surga. Hati-hati kita. Seharusnya orang yang sudah ada di dalam kerajaan Allah, kematian tidak lagi menakutkan. Ada amin? Ada amin Bapak Ibu? Dari wajah-wajah kita masih ada ketakutan. Jangan bilang amin sebelum kamu betul-betul yakin. Saya termasuk orang yang takut mati. Saya takutnya itu peristiwa menjelang kematiannya itu agak menakutkan memang. Tetapi pemahaman tentang kematian itu hanyalah terpisahnya jiwa daripada roh. Tetapi roh kita akan kembali kepada Bapa dan jiwa kita akan diselamatkan karena kita beriman kepada Kristus. Amin. Itu janji Tuhan. Kenapa kita takut? Iya nih, aku gak bisa kumpul grup. Kenapa? Nanti saya bisa batuk. Wah. Kayaknya kita gak datang. Kita gak bertumbuh. Roh kita gak bertumbuh. Kita gak dapat makanan rohani. Kenapa? Makanan rohani dapat dari firman. Waktu kita mulai berdiskusikan firman. Saya pernah diskusi firman Tuhan di dalam satu pertemuan kelompok diskusi Alkitab yang kecil. Kita ngobrol, kita lupa waktu. Padahal itu acara PDA. Dan saya bingung, ini tamu-tamu gak pulang ya? Mereka juga gak mikir untuk pulang. Kenapa? Pada saat itu saya bisa melihat roh mereka dapat makanan. Dari awal bicaranya makanan semuanya. Ini bakmi ini, ada bakmi itu, bakmi itu, bakmi itu. Ya, agak lama memang kita makan waktu itu ya. Kebanyakan ngomongin makanan. Tapi waktu masuk membicarakan makanan rohani, saya nggak tahu sampai jam berapa.
Waktu saya bilang, oke, sampai situ dulu ya. Iya, mereka bilang. Saya mau tanya, kapan terakhir kita ngomong seperti itu? When the last time? Waktu orang mendiskusikan firman kepada kita. Dan kita merasa, aduh cepat banget berhentinya. Kapan Bapak Ibu? Gimana kita bisa mengenal Yesus? Dengan benar. Karena inilah sebenarnya jawaban bagi ketenangan jiwa. Kebanyakan orang suka khotbah yang praktikal-praktikal, benar gak? Saya berapa kali khotbah di mana-mana, dia bilang, bro boleh gak khotbahnya lebih praktikal? Oke, maksudnya gimana? Yang lebih cocok gitu dengan perasaan saya, agak ada lucu-lucunya dikit lah, yang agak joke-joke dikit ya. Nah gak masalah, cuman masalahnya saya bukan orang yang gampang bikin joke. Agak garing joke-nya saya. Oke? Tapi kalau saya bergembira, gak perlu joke, pasti kita happy, betul ya? Kalau kita bergembira di dalam roh, pasti kita akan semangat. Saya semangat di dalam grup, ya orang suka sharing saat teduh. Saya bilang, yes, saya semangat. Saya selalu baca, kalau orang bikin saat teduh saya selalu baca, dan saya dapat kekuatan. Ya, coba Bapak Ibu tanya nih, kan kita suka ada grup kan, banyak kan? Kapan terakhir kita sharing saat teduh kita di dalam grup? Atau pernah nggak kita sharing saat teduh kita dalam grup? Bukan karena harus ya, tapi karena semangat akan firman Tuhan. Karena kita tahu roh kita jadi hidup. When the last time? Ya saat teduh saya jelek, nggak kayak kamu bro. Kamu kayaknya dapat insight, dapat kedalaman. Saya cuma bisa sharing ayat. Saya mau bilang terus terang, jangan kita pernah menghakimi saat teduh orang lain. Amin. Jangan pernah anggap enteng, anggap rendah saat teduh siapapun. Tetapi pertanyaan saya adalah, kenapa kita perlu sharing saat teduh kepada orang lain? Karena itulah awal di mana kita bersaksi bahwa Kristus tinggal di dalam diri kita. Itulah buktinya. Ngapain bro saya mau bersaksi? Nanti orang juga agak menghargai. Nah itulah yang dipikirkan oleh murid-murid awalnya. Tapi kan Yesus mengutus mereka. Kamu pergi bersaksi, kamu pergi bersaksi. Kemudian consistently Yesus di kitab Matius jelas-jelas mengatakan di akhir kitab Matius. Matius pasal yang ke-28. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti apa? Jesus consistently mengajak pengikut-pengikutnya menjadi saksi. Karena dia tahu inilah makanan, inilah hidup kekal. Inilah pengenalan akan Yesus. Makanya kebanyakan orang letih lesu berbeban berat karena mereka tidak betul-betul mengenal siapa itu Yesus Kristus. Kalau kita mengenal siapa itu Yesus, saya bilang terus terang, roh kamu akan menyala-nyala. 1 Korintus 15 ayat 58 itu terang benderang di dalam hati kita. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada amin? Saya berharap jemaat kita betul-betul jemaat yang dibangun atas ini. Karena tanpa ini Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami kelegaan. Kita tidak akan mengalami ketenangan jiwa. Kita tidak akan pernah memahami kuknya, bahwa kuknya itu enak dan ringan. Banyak orang melayani, dia bilang beban pelayanan, pelayanan beban. Kuknya. Arti kata kuk adalah yok ya. Kan dikatakan di 2 Korintus, janganlah kamu pasangan yang tidak seimbang. Yesus lagi ngomongin gini, pikulah kuk yang kupasang. Dia lagi ngomongin begini, berpasanganlah dengan aku. Cie, keren ya. Pikulah kuk yang kupasang, dengan kata lain apa? Berpasanganlah dengan aku. Berfellowshiplah dengan aku. Saya capek, saya letih. Tapi ketika saya berpasangan dengan Yesus, saya dapat energi loh. Saya dapat energize my spirit. Malam-malam capek banget. Tapi itu saya tutup di dalam, God you're so good. Saya tidur cepat, nyaman. Berapa kali saya mengalami insomnia Bapak Ibu. Saya ingat Mazmur pasal yang ke-5. Dia bilang, dengan tenang aku akan membaringkan diriku tidur dengan aman. Karena hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku tidur dengan aman. Wow. Saya buat doa itu. Insomnia hilang. Kenapa? Karena itu masalah spirit. Ada Bapak Ibu di sini mungkin kamu kesulitan tidur. Coba pikir, apa yang membuat sulit tidur? Iya bro, masalah banyak. Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa tidur. Saya udah minum obat. Amin. Itu penolong, lapis tipis-tipis di luar. Tapi yang lebih dalam, mari kita gali. Jangan-jangan pengenalan kita akan Yesus masih pakai batu-batu. Coba kita pikir. Di luar aku Yesus bilang, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Itu berarti apa? Yesus adalah satu-satunya jawaban. Saya khotbah bukan lagi di dalam teks saya. Karena saya suka cerita tentang Yesus. Amin. Semua yang saya share kepada kita Bapak Ibu, bukan karena saya pakai teori, karena saya punya pengalaman.
Kalau kamu tanya sama saya, berapa banyak lagi saya bisa share tentang Yesus? Begitu banyak. Saya nggak perlu buat slide yang lama-lama tentang Yesus. Karena itu langsung cap cup sat tentang Yesus. Waktu orang bertanya kepada kita tentang keyakinan kita akan Yesus, kira-kira apa yang kita akan ngomong? Yesus itu siapa sih? Kita akan bilang apa? Yesus adalah juru selamat manusia. Dari mana kutipannya? Yohanes 3 ayat 16. Terus buat Bapak apa? Ya semua manusia. Terus Bapak gimana? Ya katanya sih untuk seluruh umat manusia. Terus Bapak percaya gak? Ya percaya gak percaya. Soalnya kan orang tua udah bilang Yesus adalah juru selamat umat manusia. Kira-kira dengan keyakinan itu kita bertumbuh gak dalam pengenalan akan Yesus? Saya tidak percaya pengenalan akan Yesus bertumbuh tanpa kebersamaan. Waktu kita bersama-sama dengan Yesus, kita hidup dalam roh karena Yesus hari ini bukan lagi Yesus daging. Amin. Masa kini Yesus bukan lagi Yesus daging. Tapi Yesus hari ini adalah Holy Spirit. Mengenal Yesus di dalam roh, kamu akan bisa melihat the beauty of the relationship. Waktu kita terus terkoneksi, bahkan saya di tengah-tengah khotbah pun saya berdoa kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus terus menuntun saya. Supaya kata-kata saya tidak salah dan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya mau simpulkan hari ini adalah, siapakah Yesus buat kita? Yesus adalah Tritunggal yang sejati dinyatakan di dalam daging yang kita perlu kenal lewat iman di dalam roh. Roh kita akan dapat energi kalau kita senantiasa bergaul dengan firman Tuhan. Gimana saya bisa bergaul dengan firman Tuhan? Jangan pernah lihat firman Tuhan sebagai scripture belaka, sebagai tulisan belaka. Pahamilah firman Tuhan di dalam dimensi yang lebih dalam. Dia juga adalah logos. Lakukanlah firman Tuhan supaya firman itu menjadi rema. Jangan pernah hanya berteori di dalam saat teduh kita. Lakukan itu. Kalau firman Tuhan katakan, ampunilah sesamamu manusia. Terus kita bilang, seharusnya sebagai manusia yang percaya akan Yesus, kita harus belajar untuk mengampuni. Karena pengampunan adalah penyembuhan di dalam luka-luka batin. Amin. Padahal kita ada orang yang bernama si X kita belum ampuni. Selesai saat teduh, tidak ada penerapan. Seharusnya sesudah kita bersaat teduh, dapat teorinya. Penerapan. Saya akan ketemu dengan si A. Saya akan ngobrol sama dia, tanggal sekian, hari apa, jam berapa, di mana. Saya akan ceritakan apa masalahnya, apa ketergangguan saya. Dan saya akan mendoakan dia kalau dia tidak mau rekonsiliasi dengan saya akan berdamai dengan dia. Minggu ini Tuhan tolong saya untuk saya bisa melakukan itu. Itu namanya firman jadi rema. Bukan hanya sekedar scripture. Ada amin Bapak Ibu? Saya ada kepahitan dengan suami saya. Saya ada kepahitan dengan istri saya. Saya gak pernah ceritakan ini. Alkitab berkata, di dalam Kristus ada keterbukaan. Tuhan mau memanggil kita bukan untuk hidup yang cemar melainkan kudus. Jika ada orang berkata bahwa ia tidak berdosa, dia membohongi dirinya sendiri. Tetapi jikalau kita mengakui dosa-dosa kita, ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni kita dari kesalahan kita dan akan menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Penerapan. Saya akan mengakui bahwa saya pernah bohong kepada pasangan saya. Sabtu ini saya akan rencanakan ketemu dengan dia. Bukan ketemu. Saya rencanakan dating bersama-sama dengan dia. Dan saya akan ceritakan semua ini. Karena roh saya tertekan. Membuat jiwa saya juga beban. Selama saya coba mengabaikan ini. Masalah saya adalah pengabaian. Sehingga apa? Jiwa saya sepertinya jadi keras. Saya jadi numb. Saya udah gak ada feeling. Mau nyanyi sama Tuhan juga gak ada sukacitanya. Saya gak bisa jingkrak-jingkrak. Saya cuma kritikal lihat orang menyanyi. Oh ternyata akarnya adalah karena saya belum berdamai dengan pasangan saya. Sabtu ini saya akan pergi set makan di KFC. Wow. Apalah itu ya. Kita akan makan seperti dulu pertama kali pacaran. Itu. Karena waktu kamu tembak dia di KFC. Ya kan? Saya akan ingatkan dia masa-masa itu. Sambil kita makan KFC saya akan bilang sama dia. Masih ingat gak sayang? Iya. Do you remember? Ya kan? Keren banget waktu kita ngomong seperti itu. Berarti apa? Kita sedang berjalan bersama dengan Yesus.
Itulah maksudnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan murah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Berat gak itu waktu kita tulis penerapan? Berat bro, nulis aja gemetar saya Pak. Iblis tipu kamu. Saya mau kasih tahu. Iblis tidak mau orang hidup dalam kebenaran. Tapi lawan dia. Jemaat, saya ingin ajak kita semua. Mari kita belajar dari Yesus. Yesus adalah perfecter of our faith. Dia adalah penyempurna iman kita. Dan roh kita akan mendapatkan ketenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur sekali Tuhan bahwa kami dipilih dari sekian banyak orang di dunia ini. Kami percaya itu karena kasih karunia-Mu yang begitu besar. Yang kami mau respons Tuhan. Dengan terus mau belajar dekat dengan Engkau. Karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami masih belum mengenal siapa Engkau. Di level yang Engkau mau. Bantu kami untuk berjuang sama seperti pasangan kami Tuhan. Sering sekali konflik terjadi karena kami belum mengenal siapa pasangan kami dengan dalam. Atau kadang-kadang kami membangun asumsi-asumsi berdasarkan pengalaman-pengalaman. Dan tiba-tiba kami memberi cap kepada pasangan kami dan melabel pasangan kami bahwa dia adalah itu. Tapi terutama dalam hal yang jelek. Seringkali Tuhan kami gagal berdoa dengan sungguh-sungguh karena beberapa kali kami berdoa, doa kami tidak dijawab. Kadang-kadang kami gagal bersaat teduh karena ketika kami bersaat teduh banyak gangguan, tidak dapat insight, tidak dapat pengertian. Akhirnya kami menjadi berogah-ogahan dan malas-malasan bersaat teduh. Sering sekali Tuhan pengalaman-pengalaman hidup membuat kami gagal untuk masuk di dimensi yang lebih dalam. Bantu kami Tuhan untuk sadar. Engkau sangat mengasihi kami. Tetapi Engkau ingin kami mengenal Engkau dengan hati kami. Dari hati kami. Segenap hati kami. Segenap kekuatan kami. Segenap akal budi kami. Dan segenap kekuatan kami. Dari sanalah Tuhan kami mulai tahu siapa Engkau. Itulah Engkau Tuhan. Engkau menutup banyak rahasia kepada orang yang merasa dirinya pintar. Tapi bagi orang-orang yang sederhana, yang menggunakan hanya hatinya. Paling dalam. Mau belajar mengenal Engkau. Despite semua problem, semua masalah yang terjadi dalam hidup. Bantu kami untuk yakin. Bahwa Engkau akan memberikan kami kelegaan. Tuhan, bantu kami beriman kepada firman Engkau. Bantu kami untuk percaya kebenaran Matius 11 ayat 28 sampai 30. Adalah kebenaran. Bantu kami untuk tidak melihat itu sebagai meninabobokkan kami atau iming-iming untuk membuat kami lebih oke. Tapi itulah kebenaran Tuhan. Makanan bagi roh kami. Sehingga roh kami mengontrol jiwa kami, mengontrol tubuh kami. Sehingga kami boleh hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ubah jemaat ini Tuhan. Ubah teman-teman yang hadir pada hari ini. Agar kami semua berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Sebentar juga kami akan mengumpulkan persembahan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami atas segala berkat yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Seberapapun itu ya Tuhan. Biarlah itu didorong oleh kerelaan hati kami untuk mau berbagi dengan orang lain. Untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan